Hai Sobat di People, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri dan aku Eja. Dan kita di program Unius Weekend. Untuk Sobat di People dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Betul, dan untuk Sobat People, seperti biasa kita akan menyajikan 5 informasi menarik untuk Sobat People di rumah. Jadi stay tune sampai akhir ya. Jangan lagi kita mau menyambut Imlek nih, 2022. Sekali. Aku ada berita tentang tradisi unik menyambut Tahun Baru Imlek, di mana perayaan Tahun Baru Imlek ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu, terutama oleh warga Tionghoa di dunia. Betul. Berbagai tradisi yang menyambut perayaan Imlek tahun 2573, salah satunya adalah melakukan pembersihan kelenteng, kemudian juga memasang lampu-lampion, hingga kepada pertunjukan atraksi barongsai, Ja. Barongsai sih aku yang paling aku tunggu kalau Imlek, Rik. Kok kalau aku ampau, Ja. Pas banget ya. Seperti apa sih keseruan tradisi menyambut Tahun Baru Imlek 2022? Berikut liputannya. Pergantian tahun dalam kalender Cina atau biasa disebut Tahun Baru Imlek menjadi momentum paling ditunggu oleh sebagian besar orang, terutama warga Tionghoa. Hari Raya Imlek telah ada sejak 4.000 tahun lalu di berbagai daerah dan negara. Terdapat beberapa tradisi dalam menyambut perayaan Imlek. Menjelang perayaan Imlek 2573 yang jatuh pada 1 Februari mendatang, sejumlah persiapan mulai dilakukan oleh masyarakat Tionghoa Kota Semarang. Salah satunya tradisi membersihkan kelenteng. Seperti di kelenteng Taikasi di kawasan Pecinan Kota Semarang ini, warga Tionghoa membersihkan kelenteng mulai dari mencuci patung dewa, mengganti lilin, hingga membersihkan altar persembahan. Bagi warga Tionghoa, tradisi ini tidak hanya membersihkan tempat ibadah, namun sebagai simbol membersihkan hati dalam menyambut Imlek. Jalan bersihkan untuk, ya seperti contoh inilah, kondisi COVID sekarang Indonesia ini dunia ini ya, kalau bisa bersih-bersih, ya ikhlas minta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sama Dewa Dewi kita, supaya yang akan datang ini COVID ini akan hilang, akan selesai, dan kondisi akan lebih baik. Sembahyang kita juga sembahyang biasa, tapi tidak ada acara resmi yang berkumpul bareng-bareng, tidak ada. Jadi masing-masing umat sendiri, dan kita dari depan sudah terapkan protokol kan. Selain membersihkan kelenteng, momentum perayaan Imlek juga identik dengan atraksi barongsai. Salah satunya atraksi barongsai di dalam akuarium laut raksasa yang terletak di SeaWorld Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Pengelola menghadirkan pertunjukan penyelam yang berperan sebagai pendekar sakti dari negeri Tiongkok, beradegan di dalam akuarium raksasa. Pertunjukan semakin meriah dengan atraksi barongsai yang membuat decak kagum pengunjung. Kekompakannya itu, jangan sampai beda gerakan, apalagi di Tai Chi. Dan untuk barongsainya itu sendiri, jangan sampai buoyansinya itu nggak teratur, harus seimbang. Depan, mungkin ini kan berat ya, 15 kilo, harus berdua. Atraksi barongsai biasa ditampilkan di Festival Kebudayaan Masyarakat Tionghoa yang diyakini dapat membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Secara pribadi kagum sih acara Imlek tahun ini karena ada acara barongsai atraksi gitu. Itu sih. Saya seneng, seru. Menurut saya menarik banget. Kenapa? Karena jarang banget ya. Saya aja umur saya sekarang itu 25 tahun, saya baru pertama kali lihat seperti ini gitu. Saya merasa cukup menarik sih. Atraksi barongsai ini ditutup pada 1 Februari di arena SeaWorld, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Sementara itu, menjelang Festival Musim Semi Cina atau Tahun Baru Imlek, seorang seniman di wilayah Fufeng, Provinsi Shanxi, Cina Barat Laut bernama Maya Feng membuat topeng masao bertema harimau untuk menyambut Tahun Macan atau Tahun Baru Imlek. Topeng masao adalah kerajinan tradisional di Shanxi yang dikembangkan dari topeng lokal yang digunakan dalam parade dan festival. Topeng masao biasanya digantung di dinding rumah yang diyakini dapat membawa kekayaan dan kebahagiaan. 大家可以看到这个作品
祭水为全部是大洪水，大洪水象征的是欣欣向荣、红红火火之意。下来嘛，这些桥是以这个绿、黄和蓝还有金黄色表现出来。这个绿颜色嘛，这个寓意是万物生机勃勃之意。下面这个红颜色这个线桥寓意嘛，咱这个是家庭幸福美满，事业一路长虹之意。总体这块线桥嘛，然后衬托出来就是虎虎生威，吉祥平安。Persiapan menyambut Tahun Baru Imlek di negeri jiran Malaysia juga mulai semarak, salah satunya di Kuil Tin Hau. Sebanyak 6.000 lampion merah dinyalakan di kuil ini setiap hari, mulai pukul 19.00 untuk menyambut Tahun Baru Cina atau Imlek. Pengelola kuil menerapkan prosedur standar terhadap pengunjung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, agar tetap aman dan sehat dalam memeriahkan perayaan Imlek tahun ini. Tim UTV mengabarkan. Aku mengajak kamu dan Sobat di People di rumah untuk pergi ke Provinsi Riau. Di sana ada Desa Rantau Langsat yang dimana keasrian alam yang masih dijaga bersama tradisi yang masih asli dan turun-temurun. Nah, ini membuat Desa Rantau Langsat ini masih meraih sebagai predikat sebagai juara ketiga Lomba Desa Wisata se-Provinsi Riau tahun 2021. Penasaran kan seperti apa indahnya Desa Rantau Langsat ini? Berikut liputannya. Beginilah keindahan dan keasrian alam di Desa Wisata Rantau Langsat yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Desa ini dihuni penduduk asli Provinsi Riau dari suku Talang Mama. Mereka berdiam di sepanjang aliran sungai Indragiri di kawasan hutan penyangga Taman Nasional Bukit 30. Berbagai potensi wisata bisa dinikmati oleh wisatawan yang datang ke desa ini, mulai dari menikmati keindahan alam, keunikan adat istiadat dan budaya, serta wisata tantangan alam. Masyarakat suku Talang Mama dikenal teguh memegang tradisi yang dimiliki, namun begitu mereka terbuka bagi wisatawan yang berkunjung. Beragam budaya masyarakat Talang Mama telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Provinsi Riau, sebagai langkah untuk menjaga dan melestarikannya. Seperti gambus Talang Mama berupa syair yang berisi pesan tunjuk ajar atau nasihat yang disenandungkan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Gambus Talang Mama yang biasanya dimainkan bersamaan dengan dawai alat musik petik ini diwariskan secara turun-temurun dari para tetua terdahulu kepada keluarga sendiri maupun diajarkan langsung kepada masyarakat. Ataupun dengan nandong-nandong kan gitu. Itu semuanya berisikan dengan nasihat. Jadi itulah yang harus rasanya Bapak rasa punya tanggung jawab juga untuk menghidupkan itu lagi kan begitu. Itu memang asli di Talang Mama, Pak. Gubernur Riau Syamsuar mendukung upaya dalam menjaga kearifan lokal ini, termasuk alam, budaya dan tradisi agar kunjungan wisatawan semakin meningkat. Desa wisata yang telah dikembangkan oleh masyarakat Talang Mama yang ada di sini. Dan kami melihat ya ada harapan dan untuk ke depan ini desa ini bisa lebih maju karena banyak suasana alam yang sebenarnya masih ada di sini yang patut dipelihara, termasuk juga budaya Melayu yang dari suku Talang Mama ini juga harus dipelihara dengan baik agar ke depan diharapkan nanti kunjungan wisatawan di sini lebih meningkat. Masyarakat adat Talang Mama di Kabupaten Indragiri Hulu ini sebagian besar mendiami Kecamatan Rakit Kulim yang memiliki 9 desa dan seluruhnya dihuni oleh masyarakat Talang Mama. Dari Pekanbaru, Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, Fari, di masa pandemi COVID-19 ini kan otomatis kita terkena dampak ya, Fari.
salah satunya juga pelaku UMKM, tapi tidak berlaku untuk Edi Cahyo Setiarto selaku pengrajin seni kriya, yang dimana ia tetap berjuang untuk tetap eksis. Nah, dengan memproduksi berbagai jenis patung, ia mampu melayani pesanan hingga menembus pasar Eropa. Wah, keren banget nih, ya. Bisa pasti, sampai ke Eropa ya? Iya, pasti patungnya unik-unik banget. Benar kan? banget. Mau tahu informasi selanjutnya? Simak liputannya. Pandemi COVID-19 berdampak pada beberapa sektor termasuk pelaku UMKM. Namun beberapa di antaranya mampu bertahan. Salah satunya adalah Edi Cahyo Setiarto, perajin patung di Kabupaten Sukoharjo. Edi dibantu 5 pekerja melayani pembuatan patung mulai dari ukuran besar hingga kecil dengan berbagai bahan, mulai dari bahan resin, logam, semen, dan batu. Usaha warga Kartasura, Kabupaten Sukoharjo itu pun terbilang sukses. Pesanan masih berdatangan di masa pandemi ini, karena pelanggannya merupakan kolektor dan penyuka seni patung. Bahkan, Edi mendapat pesanan patung dari pasar Eropa. Di masa pandemi ini, proses produksi patung hanya berdasarkan pesanan dan belum diproduksi secara massal untuk mencegah kerugian. Patung produksi Edi sudah melanglang buana dari Aceh hingga Papua, bahkan merambah ke pasar Eropa, Asia, maupun Amerika. Untuk patung yang dibuat mulai dari patung resin, fiber, terus batu, cetak batu, batu dipahat, diukir, terus buat relief, patung 3 dimensi, segala macam patung 3 dimensi. Terus untuk logam kami juga buat dari kuningan, tembaga, perunggu, itu kami juga buat. Untuk memasarkan produk patung buatannya, Edi mempromosikannya melalui website serta memanfaatkan media sosial. Sementara harga patung buatan Edi dibanderol dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah, tergantung ukuran dan bahan yang digunakan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana informasi ini sempat menghebohkan publik nih, Jaya. Di mana Polda Sumatera Utara dan Migrancare menemukan sejumlah fakta dari hasil penyelidikan terkait kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana Perangin-Angin. Ya, berikut kami informasikan sejumlah fakta yang diungkap Polda Sumatera Utara dan Migrancare yang kami himpunkan dari berbagai sumber. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Migrancare mengungkapkan kerangkeng yang berada di belakang rumah terbit berjumlah 2 ruangan. 2 ruangan mirip sel tahanan tersebut diduga digunakan untuk memenjarakan 40 orang pekerja di kebun kelapa sawit milik terbit. Migrancare menyebut para penghuni tersebut setiap hari bekerja selama 10 jam, mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore, namun tidak pernah menerima gaji. Migrancare juga menemukan sebagian penghuni di penjara tersebut berwajah memar seperti telah mengalami penyiksaan. Dan ada informasi bahwa itu izinnya dipakai untuk rehab narkoba. Nah, apapun itu, saya kira mempekerjakan orang dengan sewenang-wenang, tanpa gaji gitu ya, apalagi ada indikasi pemukulan, itu melanggar hak asasi manusia dan masuk kategori perbuatan yang keji gitu ya, tidak manusiawi gitu, salah satu bentuk dari perbudakan gitu, sehingga kita melaporkan itu kepada Komnas HAM. Terbit mengaku kerangkeng tersebut dibangun untuk rehabilitasi masyarakat yang kecanduan narkoba. Terbit menyebut hingga tahun 2021 sebanyak 3.000 orang telah dibina dalam kerangkeng tersebut dan setiap hari bisa menerima 100 orang untuk dibina. Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Hari Wahyudi mengatakan, kerangkeng manusia di rumah terbit tersebut sudah beroperasi selama 10 tahun. Namun ruangan yang diklaim sebagai tempat rehabilitasi pencandu narkoba tersebut ilegal alias tak memiliki izin. Nah, tahun 2017 BNK Langkat itu sempat berkoordinasi di sana. Kalau memang itu dijadikan tempat rehabilitasi agar diberikan atau dibuatkan izin secara resmi. Atas laporan Migrancare, Komnas HAM langsung mengirim tim investigasi ke Langkat guna melakukan investigasi.
Komisioner Komnas HAM Muhammad Hairul Anam mengatakan pihaknya tengah mendalami laporan dari Migrancare terkait dugaan perbudakan dan rehabilitasi. Boleh ada satu orang pun di Indonesia ini, termasuk siapapun dan pejabat apapun, yang secara legal, gitu, secara ilegal gitu, membatasi orang bahkan menaruh di ruang penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, dari data yang kami dapat, misalnya dari teman-teman pengadu maupun dari yang kita kembangkan, memang potensial terjadi perlakuan tidak manusiawi. Ya, potensial juga terjadi penyiksaan atau tindak kekerasan yang lain. Nah, itu yang sementara ini kami dapatkan. Sementara itu, petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA menemukan sejumlah satwa yang dilindungi di rumah terbit. Tim Balai Besar KSDA Sumut segera mengevakuasi orangutan Sumatera dan menitipkannya di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Batum Belin Sibolangit guna dirawat dan direhabilitasi. Tim UTV mengabarkan. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Kita ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi terjadi peristiwa tenggelamnya kapal pekerja migran Indonesia PMI ilegal dari Indonesia ke Malaysia yang menjadi mimpi buruk bagi Anita dan Fatmawati, warga Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, dalam peristiwa itu Anita meregang nyawa, sedangkan Fatmawati berhasil selamat dan langsung dievakuasi oleh pihak berwajib. Nah, mau tahu bagaimana informasi lengkapnya? Ini dia. Mimpi Anita dan Fatmawati serta 25 PMI lainnya untuk bekerja di negeri jiran karam bersama kapal yang mereka tumpangi di perairan Teluk Ramunia, Malaysia, Kamis dini hari. Anita meregang nyawa, sementara Fatmawati selamat dari kapal nahas itu dan telah dievakuasi oleh pihak berwajib. Keluarga menceritakan, saat pergi meninggalkan rumah, pihak keluarga telah melihat kejanggalan lantaran Anita pergi tanpa membawa identitas, sedangkan Fatmawati pergi meninggalkan rumah tanpa mengucapkan kata pamit kepada keluarga. Seperti kayak yang biasanya cuma hanya salam, udah begini kayak duduk ciuman sama cium-ciumin lah, pipi apa sama orang tua sama mama kan. Iya. Sama Anita pernah? Nggak pernah, paling hanya salam ya, sebelah benar salam. Terus ada juga dia pesan sama kakaknya, dia bilang kan ada rencana, insya Allah kalau Anita ada acara lah di bulan 3 untuk adik gitu, pernikahannya. Jadi buat baju dia bilang nanti kalau baju aku selesai, dia bilang jangan kasih orang lain pakai, dia pesannya gitu aja sih itu adik. Pihak keluarga juga menceritakan sebelumnya Anita dan Fatmawati sering keluar masuk Malaysia sebagai PMI jalur resmi. Dari rumah pamitnya maghrib. Nah, ibu telepon kan? Iya. Nah, kau di mana nih? Di Plantar 2. Iya. Nah, dibilang itu kan. Oh, tapi dia dari rumah tuh nggak ada bilang apa-apa atau udah jalan keluar aja baru udah jalan keluar di Plantar 2 baru dia. Jadi dia keluar rumah tuh nggak ada bilang apa-apa. Nggak ada bilang apa-apa. Rasa ibu aneh, dia tak mau nengok muka ibu. Oh gitu. Tak mau dia nengok muka ibu. Pas kejadian itu kita dapat kabarnya gimana? Itulah dapat kabarnya, itulah anak ibu tengok di berita itu. Namun, keberangkatan perdana melalui jalur ilegal tersebut justru menjadi bencana bagi kedua warga Tanjung Pinang itu. Paling sekitar 3 atau 4 nah nanti sekitar seminggu di sini berangkat lagi karena memang dia jalurnya terang, memang lewat dari sini ke Batam, dari Batam baru ke Malaysia, memang jalur resmi, kopinya resmi karena permit apa semua. Nah karena itu di saat itu berangkat ini kan kami nggak tahu pas setelah kejadian kami diperiksa rupanya permit apa semua KTP semua paspor itu tertinggal di rumahnya di kamar. Rumahnya di kamar. Kami sering ke Malaysia tapi kami tak jalur belakang resmi. Kalau Fatmawati ini memang kerja di Malaysia atau sama ibu dulu kami lockdown balik bulan 3 kan. Nah tahun kemarin dah 2 tahun dah balik. Iya kan sama pandemi kan. Nah pandemi kami masuk bilangnya itu resmi lah kami jalan depan kan. Kabar tenggelamnya kapal yang ditumpangi Anita dan Fatmawati diterima melalui pemberitaan di media Kamis 20 Januari lalu. Foto pada pemberitaan tersebut memperlihatkan Fatmawati berhasil selamat dari peristiwa naas itu dan terlihat sedang duduk seraya menundukkan kepala. Sedangkan Anita terlihat terbujur kaku tak bernyawa dengan mengenakan baju yang sama saat terakhir ia meninggalkan rumah. Saat ini belum diketahui rencana pemulangan jenazah Anita dan korban selamat Fatmawati.
Pihak keluarga berharap jenazah Anita segera dipulangkan untuk disemayamkan. Hal yang sama juga diharapkan oleh Mardiah. Dirinya berharap adiknya Fatmawati bisa segera dipulangkan ke tanah air dengan selamat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Unews Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Unews Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Nah, untuk Sobat People dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.